L L L K I space. Kebetulan orang tua saya pengen saya itu bisa baca Al-Quran. Jadi saya itu udah, wah Kak, udah kayak bertahun-tahun ya. Dari SD, bayangkan saja Kak, ini mulai dari saya masuk SLB. Ya, mulai dari saya masuk SLB itu kelas 4 semester 2, itu umur 9 tahun. Sampai saya kelas 10 SMA, kelas 1 SMA lah ya, itu umur saya 15 tahun. Itu semester 1, kelas 10 SMA, semester 1, saya nggak sama sekali belum pernah baca Al-Quran dan nggak bisa baca Al-Quran. Justru dari abis pesantren ini kan banyak banget nih kecakapan yang sebenarnya nggak disangka awalnya aku bisa gitu, karena sebenarnya awal aku masuk pesantren ini biar nggak kesepian aja, itu aja motivasi utamanya. Ternyata pas bisa komputer, bisa ngaji, bisa berbaur, bahkan bisa bantu temen, punya sosialisasi yang bagus, itu juga nilai plus yang aku nggak nyangka gitu, karena aku sebenarnya juga orangnya juga cukup gaptek, orangnya diam. Maksudnya kalau diajakin sosialisasi itu apa ya, nggak respon gitu, lebih mintanya dipancing duluan. Sekarang udah bisa untuk memulai, sudah bisa menanggapi, bahkan bikin asik gitu. Untuk di pesantren saya paling suka bahasa Arab, karena selain tutor yang menyenangkan, saya kebetulan suka banget belajar bahasa. Begitu pula di sekolah saya suka bahasa Inggris, karena saya suka belajar bahasa-bahasa baru. Pengajar di sini alhamdulillah suportif banget. Jadi karena kita di sini pesantren dan sekolah, pasti pressure-nya double. Apalagi karena kita di kedua lembaga tersebut kita aktif. Jadi kalau untuk di pesantren sendiri, alhamdulillah ustadz dan ustazahnya sama sekali nggak ngasih pressure. Jadi semua tuh semampunya kita, tapi tetap harus ada target. Jadi kita setiap hari ada targetnya, harus lebih baik walaupun hanya 1%. Dan itu mereka semua hargai. Dan itu adalah menurut saya upaya mereka yang paling bermakna, berharga bagi saya, di mana saya tetap bahagia tapi terus berkembang. Pahlawan pakai S, pahlawan. Siapa namanya? Siva. Nanti nggak usah begini. Pesan-pesan pahlawan, gitu ya. Siapa yang bareng-bareng ya? Dengerin. Agar suatu bangsa tidak dapat Ya, untuk Yayasan Nahdlatul Mu'affin ini sudah 39 tahun ya, sudah 39 tahun, dan bulan ini akan menginjak usia ke 40 tahun ya. Begitu. Jadi sudah 40 tahun ya. Umur yang cukup lama tentunya, yang mana banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh yayasan ini tentunya. Karena memang pembelajaran agama Islam bagi tunanetra itu sangat minim gitu, apalagi untuk mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu agama yang lain, fikih, itu sangat dibutuhkan oleh tunanetra, karena tidak ada rukhsah untuk tunanetra untuk mengetahui ilmu-ilmu agama. Karena berdasarkan hadis juga menuntut ilmu itu
adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Dengan hal tersebut kan tunanetra juga butuh untuk menuntut ilmu keagamaan. Di kelas 11. Yang ini kelas 11. Itu yang Fadilah kelas 12. Itu dari custom. Nggak bisa ngikut ya, Guru? Untuk mengarahkan, yang namanya kiai itu kan fungsinya untuk mengarahkan. Nggak mungkin kiai tersebut membuat santrinya itu menjadi jadul atau menjadi primitif, tapi kiai itu berfungsi untuk meredam derasnya zaman yang mungkin akan membahayakan ketika mereka tidak ada kontrol gitu. Jadi kiai tahu betul apa yang dibutuhkan santri-santri pada zaman saat ini gitu. Makanya mereka coba dibimbing gitu, bukan didikte tapi dibimbing bagaimana cara menghadapi zaman yang seperti ini gitu. Karena nggak mungkin kiai juga tidak mengetahui dunia luar, pasti juga tetap memantau, dan kiai itu kan beristihad sebagaimana caranya kita membuat agar santri-santri ini tetap tidak terbawa arus zaman. Apa-apa tidur apa tuh? Ini halo, cek. Baru sound setting. Masuk. Dia kan coba dari itu kan. Saya bingung kan soalnya ada kayak jeda-jeda gitu. Tantangan khususnya yaitu kita harus memiliki kesabaran yang ekstra ya untuk mendidik mereka, karena memang mereka untuk memahami suatu ilmu keagamaan memang butuh proses panjang. Jadi kita juga harus memiliki ekstra kesabaran, itu tantangannya. Jadi banyak yang kadang-kadang cepat nangkapnya atau pahamnya, ada yang lambat. Nah itu ya kunci utamanya adalah ekstra kesabaran. Untuk pendisiplinan juga, untuk mereka juga butuh ekstra sabar. Untuk saat ini kita langsung ya berkoneksi dengan Kemenak, ya Kementerian Agama, dan kita juga tergabung dengan FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren se-Tangerang Selatan, dan kita aktif di situ untuk mengirimkan anak-anak santri kita. Untuk bulan ini kita akan melaksanakan pos pekot bersama Wali Kota Tangerang Selatan. Selagi hal tersebut masih terkait dengan konteks zamannya, ya tidak ada sih yang ini ya, yang tertinggal gitu. Karena memang ulama masa lalu itu memiliki visioner yang luas ya. Jadi mereka tuh seperti time travel dari zaman ke zaman. Mereka sudah memiliki keilmuan khusus untuk memprediksikan zaman-zaman yang akan datang, yang masa lalu gitu. Jadi ulama masa lalu itu tetap menjadi patokan kita agar kita tidak terlalu kebablasan. Kalau buat saya,
Cita-cita saya pengen jadi dosen bimbingan konseling yang pertama. Yang kedua, pengen juga jadi content creator. Pastinya berharapnya kalau pesantren ini kedepannya bakal semakin banyak cabangnya, semakin banyak muridnya, jadi semakin luas jaringan pesantren ini, semakin banyak tunanetra yang bisa tertangani, semakin banyak tunanetra yang tidak buta huruf Braille Latin maupun Arab, dan semakin banyak juga tunanetra yang bisa menyiarkan informasi dan ilmu Islamiyah maupun ilmu akademik kepada tunanetra lain sesuai dengan sistem pembelajaran dan materi yang sesuai untuk tunanetra. Jadi seenggaknya kita bermanfaat bagi kaum kita dulu.